Dalam peradaban kehidupan manusia, terdapat perang besar selama 2 abad antara Islam melawan Kristen. Bangsa Eropa melawan bangsa Arab. Di mana pasukan Muslim bertekad berjihad demi merebut kembali Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina, yang dijajah pasukan salib Eropa. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Klik juga like dan share untuk membantu menyebarkan informasi sejarah Islam. Pada awal abad ke-11, masyarakat Eropa hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, sehingga faktor ekonomi dipercaya oleh banyak sejarawan sebagai salah satu faktor penyebab perang salib. Di sisi lain, Timur Tengah yang maju secara ekonomi mengalami perpecahan dan dualisme kekuasaan. Khalifah Abbasiyah yang beraliran Islam Sunni berada di ibu kota Baghdad, Irak. Di pihak lain, Khilafah Fatimiyah berlandaskan Islam Syiah berada di Kairo, Mesir. Peperangan antara Sunni dan Syiah menyebabkan sulitnya peziarah Kristen Eropa berkunjung ke makam Yesus di Yerusalem, Palestina. Pada pertemuan Dewan Katolik Eropa tahun 1095 bertempat di Clermont, Prancis, Paus Urban II membakar amarah massa yang hadir dengan mengatakan berlebihan tentang penderitaan Kristen Timur yang berada di bawah kekuasaan Muslim. Yang kala itu ia beri julukan khusus, yaitu Saracen. Pidato sukses Urbanus II membuka perang salib pertama diikuti oleh bangsawan besar Eropa, Raymond sang bangsawan dari Toulouse, Godfrey dari Boulogne, Prancis, Baldwin I dari Boulogne, Prancis. Setelah menduduki kerajaan Antioch dan Edessa, pasukan salib tiba dan menyerang Palestina, menduduki kota dan membunuh banyak penghuninya. Pasukan salib lalu mendirikan 3 kerajaan di tanah yang berhasil mereka rebut, yaitu Edessa, Antioch, dan Yerusalem, Palestina. Namun pihak Muslim segera memberikan respon dengan ekspansi jihad untuk merebut kembali wilayahnya. Imaduddin Zengi berhasil merebut wilayah Edessa dengan menyerangnya pada malam Natal, di saat pasukan salib sedang berpesta dan tidak siap berperang. Melalui jihad dan doa, kebangkitan Muslim mendapatkan momentum, melakukan serangan balik dan merebut wilayahnya kembali. Tahun 1144 merupakan titik balik kaum muslimin setelah Zengi berhasil merebut Edessa. Pengganti Urban II, Paus Eugenius, segera mengumumkan perang salib untuk merebut kembali wilayah Edessa dari tangan kaum muslimin.
Keputusan yang langsung disambut oleh Eropa dengan mengirimkan pasukan salib baru yang dipimpin dua raja Eropa. Raja Konkret III dari Jerman bersama sekutunya. Raja Louis VII membawa pasukan Prancis dan sekutunya. Ketika pasukan salib bersatu, di sisi lain pihak muslim mendapatkan bencana dengan wafatnya Zengi yang mati terbunuh di tangan budaknya seorang Syiah Batinia yang merupakan pembunuh elit yang bernama Al-Hashashun, atau di barat lebih dikenal dengan nama assassin atau pembunuh bayaran dalam bayangan gelap. Pengganti Zengi yaitu putranya Nuruddin Mahmud. Sosok yang pengasih, begitu taat dan begitu ingin dicintai rakyatnya. Nuruddin kemudian bersaing dengan Al-Malik Fars, Raja Yerusalem, memperebutkan wilayah Mesir dan Syam. Mesir merupakan negeri kaya, sedangkan Suriah memiliki sumber daya manusia yang besar. Menguasai dua wilayah ini juga akan mendesak pasukan salib yang berada di Palestina dari dua arah. Nuruddin memerintahkan komandannya yang berwarga Mesir, Shirkuh, untuk merebut wilayah Suriah sebelum dikuasai pasukan salib. Pertempuran sengit pasukan Shirkuh dan pasukan salib terjadi di Suriah untuk merebut Damaskus. Pada tahun 1154, diiringi jihad membara, akhirnya pasukan muslim berhasil menguasai Damaskus, ibu kota Suriah. Untuk menghalau gerakan jihad kaum muslimin, Raja Yerusalem Al-Malik mengerahkan pasukannya ke Mesir untuk menguasai negara kaya tersebut. Kedua pasukan bertemu di Kairo. Pecahlah perang sengit karena kedua pasukan mengerahkan seluruh kemampuannya. Saat pasukan muslim akan kalah, muncullah seorang anak muda berumur 17 tahun menjadi ponakan Shirkuh yang bernama Yusuf bin Najmuddin, pimpin pasukan muslimin dan berhasil membalikan keadaan. Perang dalam waktu 5 tahun itu dimenangkan oleh umat muslimin. Maka rencana Nuruddin untuk menghambat pasukan salib telah berhasil dan kebangkitan jihad akan mendapatkan momentum. Pada Mei tahun 1174, Nuruddin wafat setelah ditusuk oleh budaknya sendiri. Namun perjuangan jihadnya akan diteruskan oleh Yusuf bin Najmuddin yang lebih dikenal dengan nama sebutan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana orang-orang Eropa lebih mengenalnya dengan nama King Saladin.